Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Saya silakan. Kalau mau MLB silakan. Saya kan ngelamar pekerjaan biasa, orang ngelamar kerjaan diterima habis itu dipecat, itu kan di mana-mana terjadi. Kalau Gus Yahya tidak tunduk dan patuh kepada organisasi, keputusan muktamar dan peraturan ARD, maka selamat datang pemimpin baru di Nahdlatul Ulama. Setuju? Setuju. Kemelut di tubuh PBNU kian meluas. Pada Jumat siang, massa yang menamakan diri Aliansi Santri Gus Dur menggeruduk kantor PBNU Jakarta Pusat dan mendesak Ketua Umum PBNU segera mundur dari jabatannya. Ketika melanggar muktamar, siapapun ketua umum yang mengawal menakoda ini harus mundur. Kalau kawan-kawan di bawah harus sekarang menggelorakan MLB, sepertinya hal ini penting untuk dilakukan. Kita butuh pemimpin ini yang betul-betul membela kiai-kiai pribumi, bukan membela orang-orang yang ingin menyingkirkan kiai-kiai pribumi dari tanah dan negerinya sendiri. Ujungnya tuh soal husnuzon, karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Tetapi kalau sesuatu itu sudah jelas salah, maka tidak boleh lagi husnuzon. Itu di dalam usul fikih juga begitu. La ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Tidak boleh kita tetap husnuzon terhadap sesuatu yang jelas sudah salahnya. Amanat Bangkalan adalah forum yang diinisiasi, yang dihadiri oleh ratusan kiai NU seperti Kiai Marzuki Mustamar, kemudian Kiai Imam Jajuli Cirebon, kemudian Gus Salam, ada Gus Baihaqi, kemudian juga ada zuriah pendiri NU lainnya, yaitu cucu pendiri NU dari Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian juga ada zuriah dari pembuat logo Nahdlatul Ulama, yaitu zuriahnya Ki Haji Ridwan. Kalau memang tidak tahan ya sudah ganti aja. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak tahan sama saya bilang gitu. Karena saya udah janji sejak awal. Dan memang persis ini yang saya kerjakan, saya tidak mengerjakan yang lain-lain kok. Harusnya dia memberikan keteladanan, tanpa harus dipecat, harus mundur. Harusnya Gus Yahya kembali kepada keumatan, keagamaan, sosial. Aksi ini merupakan imbas dari polemik yang terjadi di tubuh PBNU hingga meluas ke sejumlah daerah. Kita tahu bahwa Gus Yahya ini tidak melakukan keadilan dalam konteks kader Nahdlatul Ulama ke Israel dipecat, sementara dia sendiri tidak dipecat. Ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam, itu kan tidak perlu ya, karena ini juga soal wibawa dari Jamiah juga. Omongan tentang MLBNU ini kan bukan dari kemarin, tapi sudah agak lama. Ya toh. Jadi Yahya itu memang cari kerjaan. Dia ada sifatnya yang berbeda 180 derajat dengan saya. Saya tidak suka kerjaan. Itu sebelum muktamar udah saya bilang gitu. Iya kan? Saya udah bilang gitu. Kalau sampean pilih saya dan saya jadi ketua umum beneran, itu nanti cabang-cabang akan lebih capek, akan tambah capek, tambah pusing. Bahwa kalau kita umat Islam ini cinta pada Rasul dan wajib menjaga keturunan Rasulullah, nasab-nasabnya yang orang mengaku turun Rasulullah itu harus asli. Kenapa? Ada kaitan antara pengakuan orang yang mengaku keturunan Nabi dengan masalah-masalah teologi. Sudah tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Jadi jangan pernah melemparkan kalimat sekarang takut kualat dan syafaat. Justru bagi kami, Anda sebetulnya harus takut kualat dan tidak mendapat syafaat. Lah husnudzon itu tidak bisa lagi kita jadikan sebagai sebuah dalil ketika sesuatu itu sudah jelas salah. La ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Tidak dihitung zon yang sudah jelas salahnya.
Jadi dzon itu boleh dijadikan sebagai sandaran ketika sesuatu itu masih 50-50. Maka kita menggunakan husnudzon. Artinya pemecatan itu memang real, ada pemecatannya. Tidak ada berupa pemecatan, hanya SK baru yang tidak menyantumkan nama saya. Tetap berlapang dada ya. Jadi kalau masalah saya di resapel itu, kita ketika diangkat juga tidak mengajukan diri. Ya ketika di resapel ya tidak salah. Idh kultum sami'na wa ata'na. Di saat kalian jiwanya adalah jiwa sami'na wa ata'na. Apa yang diputuskan PBNU, tidak ada sikap lain kecuali sami'na wa ata'na. Selama keputusan itu keputusan yang benar, ya, jadi sami'na ta'na pada keputusan yang benar. Kepemimpinan PBNU yang saat ini adalah salah satu yang paling buruk sepanjang masa, paling mundur. Sekarang kehormatan Nahdlatul Ulama sedang dipertaruhkan oleh kepemimpinan Anda. Jadi jangan salahkan apabila sekarang sudah riak ada suara-suara yang ingin mengadakan MLB, karena warga Nahdlatul Ulama sudah tercerahkan, mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Walaupun jelas Anda tidak mungkin mau turun sendiri, karena mungkin Anda masih betah duduk dalam kepemimpinan sekarang di PBNU. Ada orang-orang yang mengambil kurba, merampok makna kurba untuk diri mereka yang ada sekarang. Katanya wajib menghormati habaib berdasarkan ayat kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil kurba. Di mana istidlalnya tajelma? Dari mana orang yang beristidlal dengan ayat kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, kemudian al-qurbanya dibelokkan kepada habaib. Emang habaibnya siapa? Turunan Nabi katanya. Kata siapa? Turunan Nabi itu harus bisa diverifikasi berdasarkan 1. Kitab nasab, 2. Kitab sejarah, 3. tes DNA. Kitab nasab putus, tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat habaib ini sebagai keturunan Nabi sampai mereka mengaku di abad 9. Tidak ada. Kitab sejarah tidak ada susunan nama-nama dari leluhur mereka para habaib ini yang dicatat dalam sejarah. Mereka bikin sendiri sejarah-sejarah mereka. Katanya seorang imam, seorang mujtahid mutlak, seorang waliullah. Tapi ketika diteliti di dalam kitab-kitab yang ada pada zamannya masing-masing, tidak ada. Secara tes DNA melenceng kemana-mana. Tes DNA-nya keluarga Nabi yang ada sekarang keturunan G1, dia tes DNA-nya G, golf, gatel. Lalu mereka mengaku turunan Nabi berdasarkan apa? Orang mengaku ya boleh-boleh saja, tapi pengakuan itu harus ilmiah. Ilmiah dalam filsafat itu mempunyai syarat. Pertama, dia harus logis, verifikatif, pragmatif. Ini nasabnya para habaib tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena dia mengaku di abad ke-9 tentang orang-orang yang ada di abad ke-4 Hijriah, sementara di abad 4 Hijriahnya sudah ditulis nama-nama keluarga Nabi, nama-nama keturunannya. Katanya mereka
turunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaid. Sementara di kitab nasab yang ada di abad 4, anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang namanya Ubaid. Anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu berdasar apa mereka mengaku turun Rasulullah dari Ahmad bin Isa, padahal Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid? Sederhana sekali, hanya begitu saja sebenarnya. Kitab-kitab yang ada di abad keempat, Siri Silsilatul Alawiyah, di abad kelima Tahdibul Amsab Al-Majdi Muntaqilatul Talibiyah, tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Di abad ke-6, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah madzhab Syafi'i, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, namanya Imam Al-Fakhrur Razi, di dalam kitab nasabnya yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah menyatakan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3. Pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ahmad. Begitu pula kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-7, Al-Fakhri, Al-Asili. Di abad ke-8 ada kitab As-Sabatul Musal. Ini semuanya kitab nasab. Yang saya sebutkan ini kitab nasab. Di abad ke-9 ada Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib As-Sugra. Semuanya tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Baru di abad 9 ini para Habib Ba'lawi nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Kitabnya bukan kitab nasab, nah kitab tasawuf, kitab khurafat-khurafat, cerita-cerita keramat yang tidak terverifikasi. Itu namanya Kiai Wahono, itu khurafat. Kalau misalnya karamat para wali itu benar, itu namanya karamah. Ditulis oleh orang yang melihat tentang keramatnya seorang kiai, seorang wali, itu namanya keramat. Tapi kalau cerita-cerita palsu, cerita-cerita fiktif akan seseorang kemudian dicatat di dalam satu kitab sementara tidak terjadi pada masanya, itu namanya khurafat, cerita-cerita palsu. Hanya untuk mengangkat performa kesejarahan orang yang dimaksud saja. Sebenarnya orang itu tidak seperti itu, pada masanya nggak dikenal. Seperti katanya Mi'raj 70 kali sehari. Kakeknya Mbak Lawi ini Fakih Muqaddam Mi'raj 70 kali sehari. Itu tidak rasional, yang pertama. Yang kedua, pada masanya hidupnya Fakih Muqaddam ini, dia hidup di abad ke-7 Hijriah, 653 Hijriah dia wafat. Tidak ada satu kitab pun yang mencatat tentang sosok bernama Fakih Muqaddam ini. Ta'aya jelmana. Tidak dicatat sebagai ulama, tidak dicatat sebagai wali, tidak dicatat sebagai lurah. RT aja, nggak ada itu tulisannya Fakih Muqaddam jadi RT pada masanya. Kitab-kitab sejarah banyak sekali yang ada di abad ke-7 itu. Kitab-kitab sejarah itu sudah banyak di Yaman itu, tapi sama sekali ketika orang-orang Tarim pun disebutkan, itu kiai-kiai di Tarim disebutkan namanya si A, si B, si C pada masa itu. Tapi ini sosok Fakih Muqaddam ia entah disebutkan. Ini adalah sebuah tanda bahwa memang sosok ini tidak ada. Minimal ada, tapi dia bukan siapa-siapa. Lalu bagaimana setelah beberapa ratus tahun di abad 9, 895 Hijriah, dia ditulis begitu besar, melebihi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini hidup di abad ke-5 ke-6.
itu pada masanya dicatat semua oleh para ulama. Ibnul Jauzi yang satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama yang menulis kitab, yang mencatat di Baghdad ada seorang ulama besar yang kalau ngaji ribuan jumlahnya, yang keramatnya itu zahir namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini contoh orang asli, keramatnya asli. Jadi kalau ditelusuri di dalam kitab-kitab yang ada pada masanya, dia itu terverifikasi. Nah, kalaulah keluarga Ba'lawi ini benar seperti yang mereka sebutkan dalam ceramah-ceramah itu, bisa nurunin rantai dari emas. Iya, bisa nurunin rantai dari emas dari atas langit gitu. Ini pasti kan sesuatu yang sangat luar biasa. Tentunya kalau misalnya terjadi, tidak hanya dilihat oleh anak cucunya yang menulis itu dong, karena kan dari langit di atas banyak yang lihat, harusnya banyak yang lihat juga dong ulama-ulama di Tarim itu. Sedangkan di Tarim banyak sekali ulama-ulama dari keluarga Bafadal, dari keluarga Al-Khatib, dari keluarga-keluarga lainnya. Kenapa yang lainnya itu menulis kitab tapi tidak mendeteksi adanya rantai turun dari langit yang terbuat dari emas? Itu tidak ada lagi jawabannya kecuali memang berita itu palsu. Itu namanya khurafat. Itu dari ilmu sejarah tidak terverifikasi, ilmu nasab tidak terverifikasi, ilmu filsafat tidak terverifikasi, karena filsafat harus logis tadi kan, harus logis, verifikatif. Itu dalam teori ilmiah itu logis, verifikatif, masuk akal. Kalau tidak masuk akal sebuah sejarah itu tidak ilmiah namanya. Kalau tidak ilmiah itu namanya apa? Cerita saja. Al-khabar, information. Information itu al-khabar mahtamala sidqa wal kadhiba, sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Bagaimana kita untuk mengetahui dia salah dan benar? Ya tidak ada lagi kecuali diverifikasi. Aya cenah eta syarat-syarat kitab-kitab eta pokoknya geus sura istifadhah geus bae. Lamun wis sura istifadhah ya wis sah. Sekarang kan sudah sura istifadhah. Sura istifadhah itu artinya populer. Sampun viral. Wis viral para habib iki turunan nabi kan. Itu sudah katanya, kata Hanif Alatas. Kalau sudah surah istifadhah ya sudah.